Jumpa kembali di M3 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya jangan takut adalah jaminan Tuhan di firman-Nya untuk melihat dan menjaga serta bertindak bagi pertolongan kita yang darinya. Jangan takut, di sini banyak sekali firman-firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Jangan takut, firman Tuhan katakan seperti itu kepada kita. Kalau bicara jangan takut yang dari firman Tuhan, ya adalah jaminan Tuhan. Nggak mungkin gitu akan terjadi apa-apa apabila sudah Tuhan janjikan jangan takut gitu. Ini dari kitab Matius teman-teman pasal 10 ayat 1 sampai 19. Dari kitab Matius pasal 10 ayat 20 sampai 42 teman. Saya sepertinya lebih baik bacakan langsung aja di firman-Nya karena agak panjang. Nah nanti coba saya penjelasannya ada di dalam draft aja sekalian jalan teman-teman. Ini saya coba bacakan, coba teman-teman cari kitab Matius pasal 10 ya. Kita mulai dari ayat 1 teman-teman dengan perikop judulnya Nabi Isa memanggil ke-12 rasul. Nabi Isa memanggil ke-12 rasul, itu judul perikopnya teman. Nabi Isa memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dari segala dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Nabi Isa gitu. Nabi Isa mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Nabi Isa dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas dan perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Nah ini kalau menyimak dari kata-kata di kitab suci teman-teman, kitab suci ini kan sudah dibuat dari ribuan tahun yang lalu, tahun 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi di sini yang perlu kita ingat gitu, seperti contohnya di ayat 6 teman-teman, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah seperti saya atau teman-teman kan bukan orang Israel teman-teman. Ini maksudnya Israel di sini adalah Israel secara rohani teman-teman, secara gen rohaninya, bukan Israel secara gen benerannya gitu. Kalau kita bicara gen yang sebenarnya manusia, ya kita bukan orang Israel gitu. Tapi kalau bicara gennya gen dari sisi rohani, karena waktu itu ya cerita apa yang terjadi di Nabi Isa itu ya ada di kelompok orang-orang Israel itu teman-teman. Cuman ya kita zaman sekarang itu bukan kembali lagi bukan gen secara jasmaninya orang Israel, tapi ya cuma secara rohani aja teman-teman. Jadi jangan salah tafsirkan seolah-olah firman Tuhan mengibaratkan kita orang Israel. Bukan teman-teman. Jadi sebatas cuma secara rohani kita ini ada kebawa gennya orang Israel gitu. Tapi realita dalam kenyataan beneran sekarang ya bukan teman-teman, bukan orang Israel gitu. Janganlah kamu membawa emas atau perak. Nah ini dikatakan teman-teman. Jadi pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Jadi kalau firman Tuhan mengutus kita itu benarnya untuk ini teman-teman, menyembuhkan orang sakit gitu secara rohani. Sakit itu adalah karena roh teman-teman, karena ada pengaruh roh jahat gitu yang membuat manusia sakit. Kalau secara rohani, kalau secara tubuh dan jiwa kan bukan teman-teman. Kalau secara tubuh ya dokter akan ngomong bahwa secara tubuh ya pengobatannya secara kedokteran. Tapi kalau bicara sakit karena jiwa yang diobati oleh psikiater gitu. Jadi tubuh dan jiwa itu kalau dari versi manusia umum ya sembuhnya begitu teman. Kalau penyakitnya timbulnya ada di roh gitu, mau nggak mau teman harus pengobatan itu cara rohani, cara kekuatan roh gitu. Nah ini yang diharapkan kita ini bisa menyembuhkan secara rohani seperti itu. Sekaligus teman-teman kalau bicara dari sisi rohani, penyakit tubuh dan jiwa pun sembuh karena apabila rohnya sembuh gitu.
Nah ini istimewanya penyembuhan cara roh itu gitu teman. Jadi meliputi jiwa dan tubuh juga. Tapi kalau penyembuhan cara tubuh dan jiwa secara duniawi ya tidak bisa menyembuhkan roh teman. Bedanya di situ teman-teman. Nah ini sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati gitu, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi lewat roh Tuhan, Tuhan berikan kekuatan seperti ini teman-teman. Bisa menyembuhkan, bisa bahkan membangkitkan orang mati, mentahirkan orang yang sakit kusta gitu, yang bisa mengusir setan-setan. Semua itu karena ada roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita manusia teman. Dan ingat teman-teman, diberikan oleh Tuhan itu bukan untuk orang Nasrani teman-teman, untuk semua manusia gitu. Tuhan itu pengen untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Nasrani teman-teman. Dan Tuhan juga ingatkan di firman-Nya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi kalau kita bicara kita menjadi alat Tuhan, kita nggak usah teman-teman ada alasan nanti kalau kita udah uangnya banyak baru menjadi alat Tuhan. Nanti kalau keluarga saya udah harmonis baru jadi alat Tuhan. Tuhan tidak mengendaki seperti itu. Firman itu tidak mengendaki seperti itu. Firman mengendaki, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi kalau untuk pelayan Tuhan itu masalah pertanggungan jawab kecukupan akan pelayan itu dari Tuhan teman, seperti itu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah ini jaminannya ya Tuhan yang menjamin upahnya. Jaminannya Tuhan yang akan mencukupi apabila kita menjadi alat Tuhan teman. Nah ini kendalanya kadang-kadang manusia itu berhenti tidak mau menjadi alat Tuhan karena alasannya gitu teman. Belum siap lah, keluarganya masih belum harmonis, belum siap lah soal masalah pendanaannya karena masih belum dalam kondisi limpah. Selalu akan ngomong gitu. Padahal di firman-Nya katakan kalau urusan kecukupan itu gitu, ya semua juga Tuhan yang akan tanggung gitu loh. Bunyinya gitu. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi di sini disimpulkan di ayat 14 teman. Apabila kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan tidak bisa diterima, kita nggak perlu ngotot teman, nggak perlu ngotot harus sampai orang tersebut menerima. Di firman di ayat 14 dikatakan ya kita tinggalkan aja gitu, kita kebaskan aja ya, seperti mengebaskan debu dari kaki kita gitu. Jadi ya sudah, yang penting kita sudah memberikan kebenaran firman Tuhan dan pahalanya sudah cukup buat kita teman-teman. Jadi parameter memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tidak dengan harus dijamin orang tersebut harus bisa menerima gitu apa yang kita beritakan. Sekali lagi firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu teman. Tugas kita hanya memberikan kebenaran firman Tuhan cukup gitu. Adapun nanti orang tersebut bisa terima atau tidak, yaitu urusannya Tuhan gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya jadi sekali lagi saya ingetin di ayat 14 teman-teman, apabila kita dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, bukan harus kita menjamin diberitakan kebenaran firman Tuhan itu orang itu harus menerima. Jadi buat Tuhan cukup kita menabur dan menanam saja teman. Adapun untuk yang menumbuhkan ya sampai ada iman di dalam orang yang mendengar pemberitaan firman dari kita, yaitu urusannya Tuhan dengan pribadi orang-orang tersebut teman-teman. Ini saya lanjut lagi di ayat 16-nya teman-teman, perikopnya udah berubah lagi. Ya penganiayaan akan datang dan pengakuan akan Nabi Isa. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah ini teman-teman perhatikan ya ayat 16. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa apabila kita menjadi alat Tuhan, itu bukannya kita dilepas serigala di tengah-tengah domba teman. Tapi terbalik teman-teman. Di sini dikatakan seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Nah, bagaimana seekor domba di tengah-tengah serigala? Yang namanya serigala satu, dombanya banyak aja juga bikin ribet, teman-teman. Apalagi kalau sekarang kita ngebayangin firman katakan kita ini ibarat domba di tengah-tengah serigala. Nah, kalau kita tidak cerdik seperti ular dan tidak tulus seperti merpati, ya kita akan kacau, teman-teman. Kalau kita tidak cerdik seperti ular, ya kita akan tidak bisa memberikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya, apabila kita istilahnya tidak setulus merpati, cuman secerdik ular, kita jadi kayak bisa tukang tipu-tipu begitu, teman-teman. Jadi memang mesti dua-duanya harus kita kuasain. Bagaimana kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu prinsip-prinsip memberikan kebenaran firman Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kamu di rumah-rumah ibadatnya. Nah, ini kalau kita bicara menjadi alat Tuhan dalam hal rohani, musuh-musuh kita malah, seteru kita malah orang-orang yang di dalam rumah-rumah ibadah itu, teman-teman, bukan orang-orang yang di jalanan gitu. Ya itu yang kita mesti hadapi, teman-teman. Dan memang ya firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Tuhan Allah kita, Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, ini teman-teman, apabila kita hidup bisa lebih dewasa rohani, ya kita tahu bahwa kita hidup itu bersama dengan Roh Tuhan, selalu bersama Roh Tuhan, dan di dalam jalur-jalurnya firman, perintah dan peraturan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau selama kita hidup di jalurnya firman Tuhan, di perintah peraturan firman Tuhan, bersama dengan Roh Tuhan, itu firman Tuhan jamin bahwa ya nanti semua juga akan Tuhan Allah melalui Roh Tuhannya yang akan menggantikan kita dan mengatasi masalah-masalah yang timbul gitu. Dan ini orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama dari Tuhan Allah tersebut. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Tuhan Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalau kita menghadapi konsekuensi memberikan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan katakan kita nggak usah takut, teman-teman. Paling maksimal mereka bisa bunuh tubuh kita, tapi jiwa kita gitu, ya, nyawa kita tidak bisa, teman. Yang namanya bisa membunuh jiwa kita itu, ya roh kita itu hanya apabila kita mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka, teman-teman, baru tubuhnya mati, jiwanya mati, dan rohnya mati. Tapi kalau di dunia fana ini, tubuh boleh mati gitu, tapi jiwa dan roh tidak bisa akan mati, teman-teman. Nah, ini maksudnya ya manusia itu paling bisa membunuh tubuh saja gitu. Tapi kalau bicara sampai ke jiwa sama roh gitu, ke nyawa sama roh, itu tidak bisa. Manusia tidak bisa bunuh itu selain Tuhan Allahnya sendiri, teman-teman. Di sini katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan Allah. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Tuhan Allah di depan manusia, atau firman Tuhan di depan manusia, ya maka Tuhan Allah juga akan mengakuinya di depan, ya ini firman Tuhan akan diakui di depan Tuhan Allah gitu. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Tuhan Allah yang di dalam surga. Ini bicara firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan itu ya pasti apabila melakukan firman Tuhan ya pasti akan dibela sampai di hadapan Tuhan Allah di dalam surga, teman-teman. Nabi Isa membawa pemisahan bagaimana mengikut Nabi Isa gitu. Nah ini yang kadang-kadang juga banyak salah persepsi, dianggapnya apabila kita melakukan firman Tuhan seperti yang Nabi Isa peraturkan di dalam firman Tuhan Allah gitu, yang dianggapnya kita akan damai sejahtera, ada sukacita. Tapi realitanya tidak, teman-teman. Malah bisa membawa pemisahan gitu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah ini kan kalau kita bicara hanya dari ayat 34, ini kok jadi serem banget sih gitu. Ya jangan kita menyangka bahwa Tuhan Nabi Isa atau Tuhan Allah instruksikan gitu, yang datang untuk membawa damai di atas bumi. Jadi jangan sampai ngebayangin gitu, teman-teman, bahwa Nabi Isa atau firman Tuhan Allah atau Tuhan Allah itu datang untuk membawa damai di atas bumi gitu. Ya, mereka datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab mereka datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya sendiri. Nah ini kan lebih cilaka lagi nih, teman-teman. Jadi kalau kita bicara melakukan firman Tuhan yang seperti yang firman Tuhan perintah peraturkan, seperti yang Nabi Isa juga perintah dan peraturkan, seperti yang Tuhan Allah perintah dan peraturkan, yaitu mereka itu ya gara-gara memerintahkan seperti ini, kita ini akan menghadapi malah jadi musuh orang seisi rumah, Tuhan. Bukan di luar rumah loh, orang seisi rumah pun bisa menjadi musuh kita. Siapa orang seisi rumah kita? Ya keluarga kita, teman-teman. Keluarga kita sendiri bisa menjadi musuhnya kita gitu. Itu firman Tuhan yang mengatakan begitu, teman-teman, di kitab Matius pasal 10 ayat 36. Jadi kalau teman-teman merasakan memang seperti kok jadi mengikut Tuhan, ngikutin firman Tuhan kok jadi akhirnya dimusuhin sama keluarga kita, si suami dimusuhin istri, istri dimusuhin suami, ya mungkin suami istri dimusuhin anak-anak, atau suami istri dimusuhin oleh bapak ibunya atau mertuanya. Itu nggak aneh, teman-teman, karena kembali lagi di kitab Matius pasal 10 ya ayat 36 ya bunyinya gitu. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya apabila kita menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mereka, ia tidak layak bagi mereka. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada mereka, ia tidak layak bagi mereka gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut mereka, ia tidak layak bagi mereka. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena mereka, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kita, ia menyebut apabila kita pelaku firman. Jadi apabila siapa yang menyambut kita, ya sama aja kita mereka menyambut mereka, ia menyambut mereka gitu. Dan barang siapa menyambut mereka, ia menyambut yaitu firman Tuhan Nabi Isa yang diutus oleh Tuhan Allah gitu. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah ini saya sudah selesai bacakan, teman-teman, kitab Matius pasal 10 ayat 1-42 bunyinya seperti itu. Dan ini saya coba langsung aja, teman-teman, masuk ke draft, takut waktunya habis gitu. Jadi kembali lagi, teman-teman, saya coba ingatkan ya, firman Tuhan, ada beberapa firman Tuhan yang mengatakan judulnya jangan takut gitu. Dan jangan takut di sini adalah jaminan Tuhan
ya di dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhannya itu gitu ya. Untuk tidak melepas kita begitu aja. Tuhan akan melihat kita, memperhatikan kita, akan tetap menjagai kita, dan juga ya bertindak gitu bagi kita gitu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau sampai udah ada cerita, jangan takut, ya nggak usah khawatir teman-teman. Pasti Tuhan yang akan jagain kita gitu. Nah, kitab Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 teman-teman. Apakah kita sadar jika Tuhan telah memanggil kita berulang kali dengan jadikan peristiwa-peristiwa dan permasalahan dalam keseharian hidup kita? Jika kita berpikir dan merasakan suatu kejadian yang meloloskan kita dari berbagai-bagai peristiwa dan permasalahan, itu bukanlah yang tidak sengaja terjadi, tapi semua dalam rencana Tuhan. Ini teman-teman, maksudnya teman-teman, mungkin teman-teman juga alami seperti yang saya alami gitu. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita teman, kita bisa ada peristiwa atau permasalahan yang sampai hari ini sudah, padahal udah lewat berpuluh-puluh tahun teman, tapi tidak bisa hilang dari ingatan kita teman. Itu kan ada. Meskipun urusannya kan banyak teman, misalnya ngadepin permasalahan yang gawat, yang genting gitu. Tapi kan tidak semua permasalahan genting itu ya bisa kita ingat sampai hari ini setelah lewat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu. Kita bisa lupa teman. Tapi ada hal yang tidak pernah kita bisa lupakan. Nah, hal semacam itu kalau menurut saya itu adalah ya bukti bahwa Tuhan itu sudah ya memanggil kita teman-teman lewat kejadian waktu itu. Cuman waktu itu kitanya masih tidak pengenalan pengertian kita akan Tuhan gitu secara pribadi, pengenalan pengertian akan Tuhan secara secara firman Tuhannya juga secara firman Tuhan belum bisa menangkap lebih dalam teman-teman, belum bisa mampu mengerti gitu. Jadi akhirnya ya kita ya cuman bisa mengingat aja, aduh kejadian itu kok sampai hari ini udah berjalan sekian puluh tahun kok malah nggak lupa-lupa. Tapi ada kejadian-kejadian yang lebih genting malah bisa lupa teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi teman-teman, saya kan tipe waktu saya sebelum mengenal Tuhan gitu, sebelum umur 40, saya itu kan senang sekali mencoba ini itu teman-teman. Karena saya pernah cerita sharing bahwa kebenaran saya kok lahir dalam keluarga yang berkecukupan, bahkan mungkin orang tua saya itu berlimpah, cukup berlimpah gitu. Ya akhirnya saya itu tidak pernah merasa kekurangan uang, saya itu tidak pernah bisa tekun menjalankan satu usaha yang tetap gitu. Saya jadi lebih sifatnya kan nggak butuh uang, dan saya punya talenta yang Tuhan berikan adalah senang berbisnis, senang membuat produksi gitu. Ya akhirnya jadi banyak sekali biaya-biaya research and development saya yang saya buang seperti itu teman. Untung saya tidak melakukan hal-hal negatif gitu. Jadi banyak sekali budget dana gitu yang saya habis oleh karena eksperimen aja teman. Begitu eksperimen usaha ini jalan, industri ini jalan, biasanya saya tinggal teman-teman. Jadi saya bikin banyak sekali, ada bicara di Cirebon atau di luar kota Cirebon gitu. Nah, salah satunya teman-teman yang saya sampai ini hari masih ingat dan masih miris gitu. Waktu saya invest dengan kakak ipar saya, invest pabrik kayu gitu, industri kayu itu di Tegal teman-teman. Jadi waktu itu karena investasinya semua mendadak langsung di satu lokasi yang besar gitu. Nah, ada kiln dryer, ada sawmill, ada segala macam. Nah, salah satunya itu kan kita punya alat yang namanya circular saw. Circular saw jadi gergaji potong itu teman. Nah, karena saya itu usil itu gak bisa diem, akhirnya saya pernah pegang alat itu teman-teman dengan menghilangkan lengan saya teman-teman. Waktu lengan saya disilang, karena saya kan nggak pernah pakai alat itu, jadi belagu aja gitu pengen coba. Waktu saya tarik circular saw, itu yang namanya mata gergaji itu sudah ada di pangkal lengan saya teman-teman. Jadi anginnya sampai hari ini saya masih bisa berasa bahwa itu anginnya perputaran gergaji yang berupa blade ya, seperti disk itu yang tajam itu. Kalau waktu itu mungkin berapa detik saya tarik lagi, mungkin lengan saya putus teman, lengan saya patah. Jadi sampai ini hari saya cuma mikir, aduh itu peristiwa itu nggak bisa sampai lupa sampai ini hari teman-teman. Jadi saya cuma mikir bahwa apakah sejak itu gitu, waktu itu ya Tuhan sudah panggil saya gitu, ya melalui kejadian itu saya bisa luput dari kecelakaan itu. Banyak teman-teman orang yang di perkayuan, di industri perkayuan itu yang tidak hati-hati
tangannya itu buntung teman-teman, lengannya. Karena kena circle shock itu, yang namanya kena jarinya gitu, masuk mesin apa, itu banyak sekali teman-teman. Tapi kalau buat saya pribadi, saya punya pengalaman yaitu circle shock. Dan sampai hari ini, saya masih ingat bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk saya, bahwa menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, tangan saya sudah putus teman-teman. Padahal di luar mengalami kena gergaji, hampir kena gergaji circular shock itu, ya mestinya tidak kalah seram gitu ya. Kalau saya bandingin, saya pernah naik mobil muter gitu 2 kali 360 derajat, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah itu malah bisa lupa gitu. Itu ngerinya itu bisa nggak seperti ngeri yaitu kena circle shock itu teman. Itu buat saya yaitu panggilan Tuhan buat saya gitu. Kalau tidak ada Tuhan, ya mungkin tangan saya sudah putus gitu loh. Itu satu. Kedua juga saya pernah ngalamin teman-teman. Jadi waktu saya sekeluarga masih si Lala dan Alvin masih kecil-kecil sekali gitu, masih SD, TK gitu, masih kecil. Nah saya sekeluarga dengan istri dengan 2 anak itu main ke Pangandaran teman-teman. Karena memang kakek nenek dari Alvin dan Lala itu seneng main ke Pangandaran gitu. Nah waktu itu kita pergi sendiri berempat ke Pangandaran dengan susternya gitu, dengan babysitter berenam, berarti ada 2. Nah waktu itu musim angin besar teman-teman. Waktu itu musim gelombang besar, angin besar. Jadi kalau cerita di Pangandaran itu biasanya orang-orang banyak, nelayan itu banyak menawarkan jasa untuk naik perahu dari pantai barat ke pantai timur teman. Jadi memutar begitu gitu. Tapi waktu itu jarang teman ada nelayan yang berani menyewakan perahu itu, karena memang ombaknya besar sekali dan anginnya besar sekali teman. Cuman mungkin ada nelayan yang memang brutal atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Dan kebenaran kok herannya keluarga saya gitu, kalau istri saya dan anak saya yang laki itu berani sekali teman-teman. Kalau cerita mainan roller coaster atau apa itu berani sekali. Saya dengan si Lala yang gak berani. Ya istri saya dan si Alvin yang berani sekali. Jadi memang di keluarga itu 2 berani sekali, tapi yang 2 tidak terlalu berani teman-teman. Tapi akhirnya disimpulkan ya sudahlah, ya karena pengen tahu gitu. Akhirnya kita naik perahu itu teman. Waktu muter teman dari pantai barat ke pantai timur di ujung gitu, itu ternyata ombaknya gede banget teman. Bayangin, kayaknya saya nggak ngerti ya itu. Kalau cerita naik perahu kan perahunya kecil teman, itu bisa terbanding 5 meter, 10 meter, saya nggak ngerti loh. Dari terhempas dari ke bawah ombak naik ke atas, terus si perahu jatuh teman-teman, jatuh. Dan jatuh itu saya nggak ngerti loh, ya pasti kayaknya lebih dari plafon rumah gitu. Berarti plafon rumah kalau 3 meter, jangan-jangan lebih dari 5 meter, apa jangan-jangan 10 meter. Karena waktu kita lihat air di bawah, jauh sekali loh. Itu kebanting perahunya teman-teman, sampai akhirnya bisa mendarat, itu pucat semua. Saya sampai marah-marah sama istri saya gitu, kok gara-gara kamu berani jadi akhirnya saya jadi kayak gini, takutnya was-was setengah mati. Kalau waktu itu terjadi perahunya pecah atau terbalik teman-teman, kita yang bisa berenang menyelamatkan diri saja rasanya nggak mampu teman-teman. Ombaknya segitu besar gitu. Lah apalagi ada si Lala Alvin yang masih kecil-kecil gitu, belum pada bisa berenang. Gimana cara menyelamatkannya? Nah itu juga sama teman-teman. Sampai ini hari rasa itu masih ada di saya teman-teman. Nah waktu itu juga sama. Kalau pengertian saya sekarang berarti ya memang waktu itu ya Tuhan sudah panggil saya, menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, tangan saya sudah putus. Kalau Tuhan waktu itu tidak ada, mungkin ya saya sudah tenggelam atau keluarga saya sudah tenggelam di Pangandaran. Nah ini saya cerita begini teman-teman, saya nggak ngerti apakah teman-teman pernah ngalamin ini nggak sih gitu. Ya pasti ada kejadian yang seperti itu. Bahkan kalau saya lanjutkan lagi, masih ada beberapa teman-teman yang kaitannya dengan perusahaan gitu, yang saya lepaskan operasional perusahaan ya sampai jadi akhirnya minus perusahaannya gitu karena dilepaskan operasionalnya. Tapi Tuhan buktikan lewat BPPN akhirnya tertutup lagi, ya timbul lagi permasalahan baru lagi gitu. Ya tahun 2011 saya tidak tergerak untuk masuk ke dalam kelola perusahaan lagi, akhirnya timbul lagi kendala lagi. Jadi ya kembali lagi lewat kejadian-kejadian itu, apabila kita
kenang sampai hari ini, padahal udah lewat puluhan tahun gitu. Ya kalau saya cerita kan dengan Lala Alpi itu kan palingnya sudah 30 tahun dan teman, udah lewat gitu. Tapi kenapa saya masih ingat 30-40 tahun gitu. Ya ini kembali lagi, yaitu cara-cara Tuhan memanggil kita. Mudah-mudahan dengan teman-teman mendengar sharing saya, teman-teman bisa tahu bahwa ya bukan Tuhan nggak memanggil teman-teman atau keluarga saya. Teman-teman sudah dipanggil dan keluarga saya sudah dipanggil, ya lewat peristiwa dan permasalahan yang terjadi waktu itu, teman-teman. Coba koreksi diri dan berbalik gitu, secepatnya mencari Tuhan. Menurut saya seperti itu, teman-teman. Dan kalau cerita di kitab Matius pasal 10 ayat 5-15, bagi kita yang di dunia sekuler atau marketplace, peristiwa-peristiwa dan permasalahan adalah cara Tuhan mengajarkan firman Tuhan yang hidup, bukan hanya teori bertuhan atau teologi saja. Tuhan akan pakai kita untuk bersaksi bagi sesama kita. Ya contohnya seperti saya sendiri, teman-teman. Saya bukan mentor rohani, saya nggak punya talenta mentor rohani, saya tidak punya talenta rohaniawan gitu. Tapi Tuhan jadikan saya sebagai pengusaha di marketplace, di dunia sekuler, ya untuk bersaksi seperti dalam vlog ini, teman-teman. Bahwa menyatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa gitu, Tuhan itu memanggil kita, Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu bertindak untuk melindungi kita. Nah ini kan saya lewat kesaksian ini, firman Tuhan katakan ini adalah firman yang hidup, teman-teman. Kalau bicara mentor rohaniawan, bicara firman itu bicara teori rohani. Kita butuh teori rohani sebagai dasar itu, teman-teman. Tapi setelah kita menguasai dasar teori-teori rohani, kita juga harus sertakan roh Tuhan di dalam kita untuk mengarungi, mengalami ya benar-benar kejadian yang terjadi, teman-teman, sehingga bisa menjadi kesaksian untuk sesama kita gitu. Seperti itu, teman-teman. Kitab Matius pasal 10 ayat 16-20, kita akan diutus ke sesama yang tidak akan menerima kita dan memusuhi, bahkan akan mencelakakan kita ya, tapi Tuhan akan menjamin keselamatan kita karena roh Tuhan yang akan bertindak di dalam kita. Nah ini parameternya, teman-teman. Apabila kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman, teman-teman jangan beranggapan bahwa nanti ada rasa terima kasih dari sesama kita. Tidak, teman-teman. Ya waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi-saksi kehidupan yang terkait dengan firman Tuhan dan Tuhan, roh Tuhan gitu. Itu bukan mendapatkan satu pujian atau apa, teman. Kita itu akan malah mendapatkan ya itu banyak sekali gitu. Ya dari cemoohan, dari fitnah, dari segala macam timbul semua, teman. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan dikucilkan gitu daripada sesama kita itu gitu. Jadi bukan aneh, teman-teman. Ya, kita nggak peduli yang namanya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ya kita cuma bisa menaburkan, menanamkan. Adapun apa yang kita taburkan dan tanam, tumbuh atau tidak tumbuh, itu urusannya Tuhan dengan mereka, Tuhan dengan sesama kita, teman-teman. Yang penting kita sudah taat melakukan perintah firman Tuhan ya untuk bisa ya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Adapun mereka bisa terima atau tidak, itu urusannya Tuhan dengan sesama kita, dengan mereka yang kita beritakan gitu. Matius pasal 10 ayat 21-25, menjadi alat Tuhan dengan bersaksi akan kebenaran Tuhan akan banyak dicemooh dan dibenci serta dianiaya, sehingga kita harus berpindah-pindah kota. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Isa dan murid-muridnya. Ini tadi yang saya katakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ternyata tidak direspek gitu, tidak bisa dibenci, malah bisa dicemooh, bisa ditindas gitu, bisa segala macam, teman-teman. Nah ini kalau kita dengan parameter bahwa nanti waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, waktu kita menjadi alat Tuhan itu dengan harapan setelah kita bisa diterima oleh orang banyak, bisa diterima oleh komunitas kita, bisa diterima oleh keluarga besar kita, bisa diterima oleh keluarga kecil atau keluarga kita. Itu salah, teman-teman. Justru semua itu akan menolak kita, teman-teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, pasti kita ditolak gitu. Bahkan banyak firman yang katakan, jangankan zamannya kita, teman-teman, zamannya nabi-nabi, zamannya yang namanya si Nabi Isa, zamannya si murid-muridnya Nabi Isa, si rasul-rasul, semua juga mengalami penolakan, teman-teman. Bahkan banyak yang mengalami
penderitaan, disiksa segala macam, teman-teman. Nah, cuma di sini ya dikatakan kalau sampai kita mengalami seperti itu, firman Tuhan cuma mengatakan ya sudah, kita pindah saja. Jadi setelah kita memberikan kebenaran firman Tuhan, nggak diterima di daerah A, ya kita pindah ke daerah B. Bukan kita mutung, jadi akhirnya nggak memberitakan kebenaran firman. Tidak, teman-teman. Kita tetap memberikan firman Tuhan A ke B, B nggak terima lagi kita ke C nggak diterima lagi kita ke D, ya terus akan seperti itu. Ada kesaksian buat saya, teman-teman, dari yang terjadi dari senior, teman rohani, teman senior rohani saya gitu. Ya sampai ini hari si pihak yang laki, yang suami itu ya tidak berkembang secara rohani, teman. Karena apa? Ya karena kembali lagi ribut dengan istrinya gitu. Istrinya yang tidak bisa menerima. Jadi dalam keluarganya sendiri ya mereka jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti hati-hati ya, konsekuensi kita memberikan kebenaran firman Tuhan itu ya dibenci gitu, dianiaya, teman-teman, dicemooh, bukan cuman oleh orang luar gitu, oleh sesama kita, bahkan oleh keluarga kita sendiri. Suami ya juga dibenci, dicemooh, dianiaya oleh istri. Ya seorang istri juga akan mengalami seperti itu, teman-teman. Dan nggak aneh, teman-teman. Dan ujian cobaan yang tertinggi bagi pasangan suami istri yaitu apabila kita suami mengalami ujian dari istri, si istri mengalami ujian dari suami. Cuman kalau saya pelajarin, jangan-jangan mayoritas orang itu berhenti, teman-teman. Kalau perangnya itu bukan sama pasangan, misalnya suami perang bukan sama istri, tapi dengan di luar istri, si suami masih berani ngadepin, teman-teman, masih terus berjuang untuk bertahan, untuk terus gitu memberitakan kebenaran Tuhan. Begitupun seorang suami, seorang istri, ya apabila clash itu terjadi bukan dengan suami, si istri itu juga masih berani, teman-teman, untuk terus fight gitu, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau terjadinya misalnya suami terbentur oleh istri, istri terbentur oleh suami, saya pikir lebih mayoritas orang berhenti, teman-teman. Ya mungkin kalau cerita 100% orang yang mengalami seperti itu, jangan-jangan 51% atau 60% itu tidak berani lanjut, teman-teman. Tidak berani lanjut seperti yang Tuhan perintahkan, harus melakukan firman Tuhan, memberikan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu nggak berani, teman. Bahkan bukan cuma 51-60%. Saya duga jangan-jangan 99% orang berhenti, teman-teman. Takut gitu, karena urusannya udah bicara suami dan istri gitu. Karena bukti bukti di dunia ini keharmonisan, damai, sejahtera, bahagia itu kan parameternya dari hubungan suami istri, teman-teman. Jadi kalau di dunia ini suami istri itu berantakan, ya akhirnya sudah bubar. Nah, sama aja kalau kita cerita yang terjadi di Nabi Abraham dengan Sarah istrinya, itu kan kebenaran smooth gitu, semua lancar. Jadi akhirnya dua-duanya mendapatkan kenikmatan keharmonisan duniawi maupun rohani gitu. Tapi kalau kita bicara dari ceritanya Nabi Ayub dan istrinya, teman-teman, ceritanya beda lagi. Kalau waktu itu Nabi Ayub itu takut kepada istrinya gitu, ya rasanya Nabi Ayub juga tidak akan mendapatkan satu keselamatan yang dari Tuhan Allah gitu, ya karena berhenti mengikuti istrinya. Meskipun Nabi Ayub mungkin mendapatkan bahagia secara duniawi, ya damai sejahtera duniawi mungkin loh, tapi tetap tidak bisa mendapatkan damai sejahtera yang di dalam akhirat kekal nanti dalam surga, teman, karena gagal gitu. Nah, karena Nabi Ayub itu ribut dengan istrinya sampai akhirnya Nabi Ayub bertahan dengan cara melakukan firman Tuhan, si istrinya tidak gitu, dengan cara menolak firman Tuhan, ya akhirnya bubar, teman. Nah, bubarnya ya akhirnya gitu, ya Nabi Ayub dengan kehidupan barunya, si istrinya jangan-jangan meninggal dunia, atau dengan kehidupan barunya yang di luar Tuhan, mungkin bisa seperti itu gitu. Kitab Matius pasal 10 ayat 26-33, firman katakan, janganlah kita takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa binasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka yang kekal. Nah, ini bedanya gitu, teman. Apabila kita di sini kan kalau kita bicara kitab Matius pasal 10 ayat 26-23, firman Tuhan katakan janganlah kita takut nah, kalau Tuhan udah katakan, firman Tuhan sudah katakan janganlah gitu, janganlah kita takut kepada mereka, ya seharusnya kita berani tidak takut, berani untuk tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menjamin gitu, ya Tuhan akan menjamin bahwa ya mereka ini yang akan istilahnya
dihadapi oleh Tuhan, teman-teman. Nah, Tuhan katakan di sini, umumnya di luar Tuhan Allah itu hanya bisa memberikan penghukuman ya sebatas tubuh yang dibinasakan, teman-teman. Tapi Tuhan katakan mereka cuma bisa membinasakan tubuh gitu maksimalnya, tapi kan tidak bisa membinasakan nyawa dan rohnya dia gitu. Karena kalau dari kacamata Tuhan, teman, yang namanya manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh, teman-teman. Jadi apabila manusia sesama manusia itu bisa membunuh tubuh, ya membunuh jiwa dan roh itu tanda tanya, teman-teman. Tapi kalau bicara Tuhan yang membinasakan, itu bisa total, teman-teman. Yang namanya tubuhnya bisa binasa, yang namanya jiwanya bisa binasa, yang namanya rohnya juga bisa binasa. Di mana terjadi kebinasaan yang tiga-tiganya terjadi tadi gitu? Ya kembali lagi di dalam neraka, teman-teman. Ke dalam siksa kekekalan, kebinasaan kekal di dalam neraka, yang akan mengalami kebinasaan tubuh, kebinasaan roh, dan kebinasaan jiwa dan kebinasaan roh. Tiga unsur ini akan binasa di dalam neraka, teman-teman. Dan yang cilaka lagi, kebinasaan ini tidak pernah bisa berakhir, teman. Terus-terusan aja mendapatkan siksa-siksa neraka gitu di dalam alam akhirat, di dalam neraka tadi. Jadi Tuhan katakan ya lebih baik, ibarat ngomong-ngomong kerasnya gitu, lebih baik kita binasa di dunia ini, toh yang binasa juga cuma tubuhnya, nanti toh jiwa dan rohnya juga akan hidup kembali di alam akhirat yang nanti, teman-teman. Kalau kita demi kebenaran, demi perintah peraturan firman Tuhan, demi menjadi alat Tuhan, kita binasa di dunia ini, Tuhan katakan ya lebih baik gitu ya, daripada kita nanti binasa tidak melakukan firman Tuhan, kita binasa di alam akhirat nanti, teman-teman. Karena ketemunya tadi ya kebinasaan yang komplit gitu, ada tubuh, jiwa, dan roh yang akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau di tubuh maksimal itu paling maksimal itu ya binasa di tubuh saja, teman-teman. Untuk membinasakan jiwa dan roh itu tidak bisa gitu. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak usah takut gitu bahwa yang namanya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu ya Tuhan sudah jamin ya akan keselamatan kitanya gitu. Kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Parameter kita sebagai alat Tuhan bukanlah sukacita atau damai sejahtera saat kita di dunia ini, tapi masalah-masalah, bahkan hal-hal yang memisahkan kita dari keharmonisan keluarga kita, di mana hal ini adalah sebagai proses iman yang dibutuhkan Tuhan untuk tentukan apakah kita layak menjadi alatnya dan mengikuti Tuhan gitu. Nah ini jadi parameternya kembali lagi, teman-teman. Apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, parameternya itu jangan parameter ya itu misalnya target sukses duniawi gitu ya, dalam hal urusan apa, usahanya mungkin, kalau saya urusan karirnya atau prestasi menjadi burunya gitu. Bukan itu, teman-teman. Jadi parameter itu bukan target sukses duniawi, dan juga bukan target target bahagia duniawi, teman-teman. Bukan itu juga gitu ya. Tapi manusia dunia kadang-kadang parameternya gitu, harus target sukses duniawi, harta bendanya banyak, harus bahagia dalam arti kata apapun juga bisa dilakukan gitu ya, termasuk mungkin bisa hidup di dunia malam, atau mungkin narkoba, atau minuman keras, mabok-mabokan, judi, segala macam itu bisa dilakukan demi kebahagiaan duniawi gitu. Nah begitupun juga ya bagaimana caranya memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Itu parameter orang-orang yang namanya sukses duniawi itu seperti itu, teman-teman. Nah sedangkan kalau kita bicara parameter sebagai alat Tuhan, yang itu kan sukacita dan sejahtera, itu kan bukan yang seperti itu, teman-teman. Bukan kesuksesan duniawi gitu, bukan target sukses duniawi harta bendanya, bukan kebahagiaan duniawinya gitu, bukan juga pemenuhan nafsu-nafsu dunia, bukan itu, teman-teman. Tapi parameter sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu adalah yang di dalam surga nanti, di dalam akhirat yang kekal nanti, teman-teman. Parameternya itu ya bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan yang kekal di akhirat, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam akhirat, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga di dalam akhirat nanti gitu. Ya jangan sampai kita bisa terbalik, teman-teman, tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal dalam neraka. Nah itu kan jangan sampai terjadi begitu. Nah waktu kita melakukan apa yang dirancang dan kehendaki oleh dunia, oleh orang dunia atau orang yang berkeyakinan yang
beragama tapi tidak kurang benar mengenal mengerti akan firman Tuhan dan juga sesuai rancangan kehendak iblis, kita pasti masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita tidak, kalau kita mengikuti rancangan kehendak iblis atau dunia atau orang berkeyakinan itu, akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan, teman. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, konsekuensinya kita pasti masuk ke dalam neraka, teman-teman. Karena memang kebalik itu. Jadi yang melakukan firman Tuhan masuk ke dalam surga, yang tidak melakukan firman Tuhan berarti masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang diam orang yang diam itu bukan berarti sudah aman, teman. Orang yang diam atau orang yang tadi yang dikatakan si suami diam mengalah kepada istri, si istri diam mengalah kepada suami, itu orang-orang diam seperti itu pun juga, teman-teman, tetap bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang mesti teman-teman ingat dan sadar bahwa ya hanya orang yang melakukan firman Tuhan di dunia ini saja saat kita hidup itu yang bisa masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam surga gitu. Itu, teman-teman. Bahkan Tuhan janjikan juga pelaku firman itu masuk ke dalam surga. Tapi apabila kita tidak cuman hanya melakukan firman, tapi kita juga memberitakan firman Tuhan sebagai alat Tuhan di dunia ini bagi sesama, itu bonusnya itu bukan cuma masuk ke surga, teman, tapi menduduki posisi jabatan yang tinggi di dalam surga, bukan sebagai warga surga biasa aja, bahkan bisa menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, bahkan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Itu, teman-teman, janji Tuhan itu seperti itu bagi orang yang mau dipakai menjadi alat Tuhan, bagi orang yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Itu yang kita harus berani lakukan, teman-teman. Jadi kembali lagi ya ketidakdamai, kesejahteraan dan sukacita di dalam dunia ini oleh Tuhan dipakai sebagai proses, teman. Proses bagaimana mendewasakan iman kita. Jadi bagaimana kita iman kita Tuhan latih untuk tumbuh dan tumbuh, meningkat dan meningkat. Nah, sampai satu titik, teman-teman, kita bisa dewasa rohani. Nah, bahkan kalau dewasa rohani, kemarin hari Minggu saya biasa jam 1-an, jam 2 gitu, saya mendengarkan khotbah belajar dari mentor rohani yang dari Muslim, teman, dari Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Biasanya saya mendengarkan beliau, teman. Jadi mereka dia gitu, saya dengerin. Nah, kemarin ya dia kupas gitu. Istilahnya kalau di Muslim itu ada cerita asyakur, teman-teman. Asyakur. Saya baru tahu, teman-teman, bahwa di Muslim itu bagus sekali. Dari mulai kalau kita bicara kita sudah dewasa rohani, apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita percaya semua ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti menjaga, dan Tuhan pasti bertindak atas semua apa yang terjadi di dunia. Nah, biasanya, teman-teman, ada 3 tingkatan. Kalau bicara syukur itu, bicara ada orang yang tingkat paling rendah, berarti orang yang tidak bersyukur, teman. Apa yang terjadi ya tidak disyukuri gitu. Itu yang tingkat terendah gitu. Yang kedua, teman-teman, yang di tengah-tengah itu adalah wajar-wajar orang bersyukur karena keberhasilan, teman. Karena keberhasilan duniawi gitu, akhirnya orang bersyukur. Nah, yang ketiga, Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar ini ajarkan bahwa ada istilah di Muslim itu asyakur gitu. Asyakur adalah tingkat syukur di tingkat tinggi, teman. Tingkat syukur di tingkat asyakur itu adalah bagaimana bersyukur dalam kondisi bukan dalam keadaan baik loh, tapi dalam keadaan buruk gitu. Karena percaya orang-orang yang bisa asyakur, percaya bahwa tidak ada kejadian apapun juga, meskipun buruk secara duniawi, secara kita, itu adalah dengan niat yang buruk dari Tuhan. Tidak gitu. Jadi kejadian buruk di dunia ini bagi kita buruk, bagi manusia buruk. Tapi di kacamata Tuhan itu bisa tidak buruk, teman-teman. Karena lewat keburukan itu justru bagaimana iman kita diproses untuk naik tingkat. Nah, itu level seperti ini Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar katakan bukan cuma bersyukur, tapi ini sudah levelnya itu asyakur gitu. Jadi benar-benar lebih daripada syukur. Saya baru tahu, hebat banget ya kok Muslim bisa ajarkan seperti ini gitu. Nah, ini yang saya nggak ngerti di Nasrani, mungkin ada gitu, tapi saya belum ketemu yang tepat. Yang kemarin saya ketemu dari Muslim, dari Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya cerita itu gitu, bahwa ada level syukur yang lebih daripada ya syukur karena kebaikan, yaitu asyakur, ya bersyukur karena keburukan gitu, ya karena percaya bahwa tidak ada yang Tuhan perbuat itu buruk bagi manusia, itu tidak ada.
Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan proses kita mau saling belajar, bahkan kalau buat saya pribadi kadang-kadang universal, saya bisa lintas agama gitu teman. Karena saya pengen mencari kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita itu apa gitu. Saya tidak cuma cukup berhenti di agama saja, tapi saya pengen ketemu Tuhan Allah gitu. Bagaimana supaya saya benar-benar mati bisa ketemu dengan Tuhan Allah yang sebenarnya. Jadi kembali lagi teman-teman, hari ini temanya, kalau firman Tuhan katakan jangan takut, ya adalah jaminan Tuhan di firman-Nya itu gitu. Ya untuk melihat dan menjaga serta bertindak bagi pertolongan kita yang darinya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.